Dalam video ini, saya ingin menerangkan mengenai hubungan besar mulut horn, dimensi mulut horn, dengan dispersi suara yang dihasilkan. Untuk yang mempunyai buku saya, sangat disarankan untuk membaca bab 1 mengenai polar response halaman 17 sampai dengan halaman 20 untuk mengerti semua istilah-istilah teknis yang akan saya gunakan dalam video ini. Jika Anda sudah membaca bab yang bersangkutan, yaitu bab polar response bab 9, ini akan lebih membantu lagi untuk memahami tentang video ini. Mari kita mulai dengan melihat gambar-gambar horn di sini. Horn yang saya maksud, kita mengerti adanya dua fungsi horn. Yang satu sebagai low acoustical impedance atau untuk memberi acoustical loading, dan yang kedua sebagai waveguide untuk mengontrol dispersi. Dalam hal ini kita membicarakan horn sebagai pengontrol dispersi, terutama untuk mid dan high frequency yang biasanya di atas dari 300 Hz pada umumnya. Jadi tampak di sini horn secara umum ini tampaknya seperti radial horn ini kelihatannya seperti mid horn karena bentuknya agak besar. Dan ini juga salah satu foto horn, sebenarnya kecil cuma karena di zoom in jadi terlihat besar. Selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah horn. Ini sebenarnya adalah horn dari community yang sedang saya ukur ground plane di sini, dan dapat kita lihat bahwa lebar horn ini hampir selebar meja ini, yaitu sekitar 90 cm. Dan ini adalah tipe horn secara umum. Untuk two-way ini adalah two-way 15 inch ya, 15 inch. Dan hornnya di sini biasanya di mana high frekuensinya dijalankan mulai dari 1000 Hz dan ke atas. Biasanya crossovernya dalam 1000 Hz. Mari kita membahas dua contoh mengenai horn ini. Mari kita bahas contoh yang umum, yaitu pada gambar ini. Horn seperti ini secara umum, high frekuensi ini secara umum dijumpai dengan panjang sekitar 30 cm dan tinggi sekitar 20 cm. Rata-rata itu adalah horn yang umum. Dan secara umum juga speaker-speaker seperti ini biasanya hornnya adalah 90 kali 60 derajat, 90 derajat horizontal dan 60 derajat vertikal. Saya buka sebuah Excel sheet yang saya buat. Di sini kita melihat Excel sheet ini memprediksi bahwa sebuah horn yang didesain dengan sempurna dengan dimensi tertentu dan tujuan atau target dispersi tertentu, kita akan melihat frekuensi paling rendah berapa yang dapat dikontrol. Contoh dalam kali ini, di sini Excel sheet yang dibuat ini bekerja dalam inci, jadi saya ganti 30 cm ke inci adalah 11,8 dan 20 cm sebagai tingginya yaitu 7,9, dan biasanya adalah 90 kali 60 derajat. Di sini 30 cm horizontal dan 20 cm vertikal dengan target 90 kali 60, kita bisa lihat bahwa frekuensi paling rendah yang bisa dikontrol 90 derajat pada dimensi horizontal ini adalah 941. Artinya, jika kita lihat kurva merah yaitu horizontal, kurva merah, jika horn ini, sekali lagi asumsi ini adalah horn yang sempurna, horn ini tidak akan mengontrol apapun, akan kehilangan kontrol, dan beam width-nya akan mulai melebar di bawah 941 Hz. Untuk vertikalnya 60 derajat akan terjadi mulai 2100 Hz dan ke atas. Jadi di bawah 2100 Hz, horn ini tidak mempunyai vertikal dispersi vertikal 2100 Hz, tapi membesar. Jadi bisa dibilang contohnya di titik ini, yaitu titik 1500 Hz, horn ini mempunyai dispersi 90 kali 90 derajat. Jadi disinilah
adanya batas di mana di mana mulut horn itu mempunyai batasan sendiri terhadap dispersi suara yang ditargetkan atau yang didesain untuk itu. Lalu apa yang terjadi jika makin besar atau makin kecil? Mari kita lihat. Saya pernah menjumpai sebuah horn kecil di mana horizontal dan vertikalnya adalah 90 kali 40, namun besarnya sangat kecil, di mana panjangnya hanya 20 cm saja. Jadi panjangnya adalah 20 cm atau 7,9 inch, dan tingginya hanya 9 cm saja. 9 cm di sini adalah 3,54. Tapi targetnya adalah 90 kali 40. Kita bisa lihat semakin kecil horn dengan horizontal angle target horizontal angle 90 derajat, frekuensi yang bisa dikontrol adalah 1400 Hz dan ke atas. Jadi di bawah ini horizontalnya sudah kehilangan kontrol. Nah, yang bisa kita lihat adalah vertikalnya. Dengan 9 cm tinggi saja. Vertikal 40 derajat, seandainya, sekali lagi asumsi hornnya itu adalah sempurna, yang bisa dikontrol hanyalah 7000 Hz ke atas saja. Jadi ini akan tercapai 40 derajat pada 7000 Hz ke atas. Sekarang ini adalah salah satu hal yang penting, di mana kita ingin memasang suatu speaker di sebuah ruangan yang bergema dan kita ingin mengontrol supaya tidak banyak suara yang terlalu di-splash atau dilempar ke atap atau ke plafon. Jika kita menggunakan horn yang sekecil ini, entah speakernya sebesar apapun, tapi high frekuensinya berjalan dari 1000 Hz ke atas sebagai two-way contohnya, tapi hanya memiliki horn sekecil ini dan 40 derajat ini terhitung hanya melakukan 7000 Hz ke atas, maka banyak sekali. Contohnya di sini 90 derajat adalah 3000 Hz. Jadi di bawah 3000 Hz, vertikalnya adalah di atas 90 derajat. Dan kita mengerti speech intelligibility atau melawan gema, kita harus mempunyai kontrol di atas 500 Hz yang baik, atau mari kita lihat di atas 1000 Hz yang baik. Jadi di 1000 sampai 3000 Hz ini banyak sekali energi suara yang akan tersebar kemana-mana dan akan memperparah gemanya. Dan dengan demikian akan memperparah STI atau speech intelligibility-nya. Jadi semakin kecil horn, walaupun diakui 90 kali 40, tunggu dulu, kita harus melihat pada frekuensi range apa atau selebar apa horn itu dapat bekerja. Itulah dimana pentingnya pengukuran beam width atau pengukuran polar response pada sebuah speaker, dan itu sudah saya bahas lengkap di buku saya. Mari kita ambil sebuah contoh nyata dari sebuah speaker community yang sudah ada di pasaran, WET 322. Mari kita lihat spec sheet-nya. Spec sheet-nya dapat kita lihat di sini, WET 32294, artinya 90 kali 40. Terlihat di sini ada dua buah 12 inch mid di sini dan high-nya di sini. Ini sebelah kiri kanannya adalah portnya. Ini adalah port. Mari kita lihat mid-nya. Mid-nya di sini adalah mempunyai crossover 600 sampai 3. Jadi low frekuensi dan mid-nya adalah 600 Hz, mid frekuensi dan high-nya adalah 3000 Hz. Jadi mari kita amati di antara 600 Hz sampai 3000 Hz. Mari kita lihat dimensinya. Kita lihat gambar di bawah ini. Saya ambil gambar di bawah ini dari websitenya, drawingnya, dan saya masukkan ke Google SketchUp dan saya skala. Di sini kita lihat bahwa panjangnya di sini adalah 619,13 mm dan sudah saya skala di sini, di mana panjangnya juga 619,13 mm. Sekarang mari kita lihat mid-nya. Di sini terlihat horn-nya speakernya 90 derajat rotasi. Mari kita lihat panjangnya adalah 431,8 mm. Jadi mari kita transfer ke sini 431,8 mm dan saya akan jadikan inci, yaitu 17 inch.
dan tingginya 279,4. Atau 11 inch. Di sini horizontal angle-nya 90 kali 40, dan mari kita lihat untuk mid-nya saja. Untuk mid-nya saja, low frekuensinya akan mulai terkontrol untuk horizontal pada 90 derajat pada 650 Hz. Luar biasa. Padahal horn ini bekerja pada drivernya di crossover pada 600 Hz. Jadi dengan demikian, jika memang benar, kita akan mempunyai sebuah horn yang luar biasa pada horizontalnya. Mari kita lihat hasil pengukuran aslinya dari spec sheet-nya. Mari kita zoom in di bagian sini. Di sini horizontal di antara 600 sampai 3000 Hz. Di sini 3000 Hz, di sini adalah 80, 90, 80, di sini sedikit drop, dan di sini 1 2 3 4 5 6 di sini. Lihat dari sini sampai sini. Sepanjang mid, frekuensi range mid-nya, terlihat bahwa horizontalnya adalah sekitar 80, ya sempat drop di sini mungkin sekitar 75, di sini agak naik sedikit, namun sangat dekat dengan 90 derajat, dan terutama ini sangat datar 90 derajat. Bagaimana dengan vertikalnya? Wah, kok vertikalnya tidak baik? Ya jelas, tunggu dulu. Vertikalnya di sini mulai mengontrol dari sekitar 2500-an di sini. 2500 Hz ini mulai 40 derajat. Sekali lagi ini hornnya adalah 90 derajat horizontal dan 40 derajat vertikal. Dan di sini vertikalnya adalah mulai dari 2500 baru mulai agak flat. Tapi sebelum itu tidak mempunyai kontrol. Mari kita lihat di Excel sheet. Terlihat low frekuensinya itu untuk horn ini dengan dimensi ini itu bekerja mulai dari 2200 dan membesar. Silakan bandingkan yang biru ini, di mana 2200 Hz mulai naik, dengan yang bulat ini, di mana 2500 Hz mulai naik. Dan mari kita lihat, 1K adalah sekitar 95 derajat atau hampir mendekati 100 derajat di sini vertikalnya. Mari kita lihat di Excel sheet. Ternyata 1000 Hz juga mendekati 90 derajat. Jadi dengan ini sangat penting untuk mengetahui semakin besar dimensi horn akan semakin punya banyak kemungkinan untuk dapat mengontrol dispersi suara pada yang ditargetkan sesuai desain hornnya pada frekuensi range yang panjang. Bagaimana dengan high frekuensinya? Mari kita lihat high frekuensinya di sini, yang tengah ini. Sekali lagi saya ingatkan, crossovernya adalah 3000 Hz, jadi high frekuensinya bekerja pada 3000 Hz ke atas. Dan mari kita ukur berapa besar horn ini. 127, 152 tingginya. Jadi 127 lebarnya dan 152 tingginya, sekitar 5 kali 6 inci, dengan horizontal angle 90 kali 40. Lihat, lowest frekuensi atau frekuensi terendah yang dapat terkontrol dengan horn ini adalah 2200 Hz, padahal crossovernya adalah 3000 Hz ke atas. Dan untuk vertikalnya terlihat bahwa di sini mulai 4000 Hz, padahal yang mulai dikontrol adalah 3000 Hz. Jadi dengan demikian kita mengharapkan bahwa high frekuensinya akan benar-benar flat, namun vertikalnya agak sedikit bumpy karena di sini kita ada perbatasan antara mid dan high-nya. Jadi mari kita lihat pengukuran aslinya. Di sini kita lihat dari untuk horizontalnya sangat flat di sekitar 80 sampai 90 derajat, seperti apa yang telah kita perkirakan, asumsikan atau prediksi. Lihat di vertikalnya sekali lagi mulai 4000 Hz mulai terkontrol. Dan kita lihat 1 2 3 4, lihat 4000 Hz. Ini adalah 40
40 derajat. Terlihat 40 derajat turun sedikit 30 dan agak naik sedikit. Horn ini ya tidak sempurna sekali, namun ini tergolong sangat-sangat baik karena dari dapat mengontrol frekuensi yang tergolong rentangnya tergolong panjang atau besar. Jadi dengan demikian high frequency horn kecil jika digunakan dalam three-way dalam kali ini tidak apa-apa, karena di sini dari desainernya, dari perusahaan community-nya, mereka sudah memperkirakan bahwa target desain dispersinya tidak akan melebar, terus menyempit, terus melebar lagi, namun sangat-sangat rapi. 90 derajat pada rentang frekuensi yang panjang dan 40 derajat pada rentang frekuensi yang panjang. Video singkat ini semoga memberi manfaat, di mana kita semoga makin menyadari bahwa horn semakin besar bukan karena memang didesainnya untuk bagaimana-bagaimana, tapi karena memang membutuhkan dimensi yang besar untuk mengontrol frekuensi rendah pada target dispersi yang kita mau. Dan itu sudah dapat dibuktikan, bahkan jauh sebelum horn itu dibuat atau didesain, kita dapat membuktikannya dengan matematika dan hasilnya akan sangat-sangat mirip. Sekian dan terima kasih, moga-moga videonya bermanfaat.